Halo Sobat Sosial, ada 6 kriteria KPM PKH yang layak untuk cair pada termin yang kedua ini. Nah, karena itu bagi KPM yang akan cair bersiap-siap di termin yang kedua. Nah, kira-kira apa saja kriteria KPM PKH yang berhak cair pada termin kedua ini? Karena itu, jangan di-skip, simak terus video ini sampai tuntas sehingga tidak menimbulkan gagal paham. Hadirnya program Keluarga Harapan atau PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera. Untuk itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH harus menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat. Pertama, dalam hal pendidikan, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, biaya pendidikan dan ekstrakurikuler, serta transportasi saat berangkat ke sekolah. Kedua, dalam hal kesejahteraan keluarga, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok, berobat ke layanan kesehatan, dan transportasi saat berobat. Ketiga, dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha. Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi penting bahwa ada 6 kriteria KPM yang berhak cair di termin yang kedua untuk tahap yang ketiga ini. Nah, kira-kira kriteria apa saja yang berhak cair untuk KPM PKH ini? Nah, karena itu sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya, sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan update informasi video-video terbaru dari channel ini. Dan bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan dibagikan dan diklik like sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Jika ini tidak bermanfaat, silakan unlike ya. Kalau perlu skip aja, tidak perlu dikomentari yang macam-macam. Oke? Nah, selanjutnya bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan jawab lewat chat. Juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Nah, saya akan melanjutkan informasi ini. Jangan di-skip. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Untuk mendapat bantuan PKH, harus memiliki minimal salah satu komponen, yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA, komponen kesejahteraan sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas. Bantuan disalurkan setiap 3 bulan. Cek daftar kepesertaan Bansos PKH melalui cekbansos.kemensos.go.id. Jika menemukan masalah, laporkan ke 021 3144 321 atau di WhatsApp 0811 1500 299. Ayo, kita kawal bantuan sosial PKH untuk Indonesia sejahtera. Nah, Sobat Sosial, sebelum saya langsung melanjutkan pada topik pembahasan, ingin saya sampaikan bahwa ketika Sobat Sosial mendapatkan informasi baik di media online ataupun media YouTube, sebaiknya Sobat Sosial bisa selektif dalam mencermati informasi. Kalau misalnya Sobat Sosial mendapatkan informasi lewat media online atau koran, silakan untuk dibaca sampai habis. Dan jika misalnya Sobat Sosial mendapatkan informasi dari video YouTube, sebaiknya jangan hanya melihat thumbnail atau judul, tapi juga bisa menontonnya sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak gagal paham ya. Itu yang perlu dipahami oleh para
sahabat YouTube tentunya. Nah, sobat sosial, saat ini pencairan PKH termin yang pertama sedang berlangsung, dan tentunya PKH termin kedua itu akan segera cair jika pencairan sebanyak 2,7 juta KPM itu sudah selesai. Tentunya termin kedua itu akan segera dicairkan. Nah, saat ini ada 6 kriteria KPM PKH yang layak untuk cair pada termin yang kedua. Tentunya bagi yang tidak layak, ya harus terima konsekuensi bahwa belum bisa untuk dicairkan, karena nantinya akan bergabung pada 21 juta data yang akan ditidurkan. Nah, sobat sosial, di sini saya akan langsung berbagi informasi terkait 6 kriteria KPM PKH yang layak untuk bisa cair pada termin yang kedua. Nah, kriteria KPM PKH yang pertama adalah kriteria KPM yang merupakan NIK dan namanya atau anggota rumah tangganya itu tercatat di dalam DTKS, ya. Jadi bukan hanya pengurus yang tercatat, tapi juga anggota rumah tangganya itu tercatat. Bahkan NIK-nya itu sudah tercatat di dalam DTKS. Jika misalnya tidak tercatat di dalam DTKS, tentunya itu akan bermasalah pada proses pencairan. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah NIK anggota rumah tangga itu harus padan dengan DTKS, ya. Jadi kalau tidak padan dengan DTKS, tentunya itu juga tidak akan bisa diproses pencairannya. Artinya misalnya jika NIK tidak padan dengan DTKS itu, misalnya di PKH dengan di DTKS itu berbeda NIK-nya. Jadi EPKH dengan DTKS harus sama NIK-nya. Jadi tidak boleh berbeda. Itu kriteria yang kedua. Selanjutnya kriteria yang ketiga adalah NIK anggota rumah tangga atau namanya itu harus padan dengan Dukcapil, ya. Jadi NIK pengurus dan juga anggota rumah tangga yang ada di dalam satu keluarga, baik NIK dan juga namanya itu harus sinkron, harus padan dengan data yang ada di Dukcapil, ya. Jadi baik di EPKH, baik di 6NG maupun di Dukcapil harus sinkron, harus sama, tidak boleh tidak sama, ya. Baik itu NIK dan juga nama. Karena itu akan mempengaruhi proses pencairan. Selanjutnya, untuk kriteria yang keempat adalah NIK ART itu tidak valid, ya. Itu artinya tidak valid ini tidak terbaca. Artinya biasanya angkanya itu tidak cukup, misalnya cuma 10 digit atau ada yang hanya mengisi 000, ya, tidak valid begitu. Jadi itu yang menjadi salah satu penyebabnya. Jadi kalau semua valid, otomatis pasti akan cair. Selanjutnya yang kelima adalah data ganda antar ART, ya. Jadi tercatat double, misalnya di dalam rumah tangga itu mempunyai data yang sama, misalnya data ganda yang sama ini dalam hal NIK, ya. NIK itu dalam satu keluarga mempunyai NIK yang sama dengan keluarga ART atau anggota rumah tangga yang lain. Misalnya tertulis, karena belum terupdate, tertulis 0000, sehingga di anggota rumah tangga yang lain juga tertulis 0000. Itu juga disebut dengan data ganda, ya, NIK-nya juga ganda. Selanjutnya ada anggota rumah tangga sebagai pengurus anggota rumah tangga yang lain. Misalnya ketika KPM sudah menikah dan lantas sudah pisah kakak, ternyata di kartu keluarga orang tua dia masih tercatat sebagai anggota rumah tangga, sehingga dia ada di pengurus yang lain, ya. Jadi namanya itu masuk di kakak yang orang tua. Dia sudah menikah, dia belum memutakhirkan data yang ada di orang tua. Seharusnya data yang di orang tua itu sudah harus dimutakhirkan, artinya dihapus, sehingga tidak ganda begitu, ya. Nah, itulah 6
kriteria KPM yang nantinya akan atau berhak cair pada termin yang kedua. Nah, sekali lagi saya ulangi, NIK ART tidak tercatat di dalam DTKS ya. Kemudian NIK ART tidak padan DTKS. Selanjutnya NIK ART tidak padan dengan Dukcapil. Kemudian NIK ART tidak valid ya. Kemudian data ganda antar ART dan ART sebagai pengurus ART lain. Jadi kalau semuanya ini sudah padan ya, sudah valid NIK-nya, pasti akan cair. Tapi kalau NIK-nya itu tidak tercatat dalam DTKS, tidak padan dengan DTKS, tidak padan dengan Dukcapil, tidak valid, data ganda, nah otomatis itu kemungkinan belum bisa untuk dicairkan. Karena itu lakukan proses perbaikan, karena saat ini pendamping PKH, TKSK, dan juga operator 6NG lagi melakukan proses perbaikan data sampai tanggal 31 Juli. Karena itu pastikan bahwa datanya baik-baik saja, tidak bermasalah, dan berkoordinasilah dengan pendamping PKH, TKSK, dan juga operator 6NG. Nah, Sobat Sosial, inilah informasi terkait 6 kriteria KPM yang berhak cair di termin yang kedua ini. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Salam PKH.